berikutnya betapalah eloknya. Baiklah, kita ke lagu berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam kepada yang sudah hadir sebelum saya berpindah ya. Jadi saya minta maaf kalau ada saya penyebutan silap kata dalam lagu LP Mai atau nyanyian Advent, sebab saya terbiasa di Indonesia lagu Sion. Jadi mohon harap maklum, saya asli Indonesia tapi jemaat kita sudah. Kita lanjut ya. Ada sukacita malam ini? Puji Tuhan. Sambil kita menunggu yang akan membawa seminar kita, mari kita tetap memuji Tuhan dalam nyanyian Advent nomor 76, Yesus hidup.
Yesus hidup di hatiku. Ada amin? Puji Tuhan. Ketika saya cakap puji Tuhan, mari kita sama-sama menjawab dengan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyanyi lagu berikutnya, memuji Tuhan. Dan sesudah itu kita akan mengikuti seminar. Tapi mungkin oke. Satu lagu lagi untuk memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi di dalam 100 nyanyian Advent 133, berdiri karena Yesus. Puji Tuhan. Marilah saat ini kita akan segera mengikuti seminar kesehatan yang akan langsung dipandu oleh Elder Meldiga. Dipersilakan. Oh, mohon maaf, karena tadi yang pegang buku saya pikir Elder Meldi, tetapi akan membawakan rupanya anak dari Elder Meldi, yaitu Puan Jona Garap. Selamat malam semua. Hari ini tiba-tiba saya naik pangkat. Oke, tapi apapun terima kasih. Selamat malam sekali lagi. Pada malam ini, selepas kita ada iklan semalam, kita sambung dengan pelajaran kita New Start. Dan topik kita pada malam ini ialah saya salah di sana. Actually yaitu air ataupun udara. Oke. Ada beberapa fakta menarik tentang udara yang saya rasa semua kita tahu. Tetapi saya mau cakap juga, yaitu yang pertama, tanpa makanan ada 3 di sini. Yang pertama, tanpa makanan kita boleh hidup selama beberapa minggu. Kalau kamu tahan-tahan lapar pun, yang sampai sengsara sudah betul kebuluran, beberapa minggu masih boleh hidup tanpa makanan. Oke, yang seterusnya, tanpa air kita boleh hidup selama beberapa hari.
kita punya badan dia dapat tahan sampai dehydrated betul-betul selama beberapa hari sebelum akhirnya sebelum meninggal. Oke, tetapi tanpa udara kita hanya boleh hidup selama beberapa menit saja. Kalau kita berusaha mau hidup tanpa udara pun tidak juga dapat gitu. Sebab kadang-kadang selalu saya dengar nih ini ucapan-ucapan dia bilang kalau yang bercinta sudah betul, kalau ini bagaikan oksigen bagiku, dia bilang macam yang tidak dapat hidup betul tanpa dia. Oke, tetapi inilah yang kenyataan atau fakta tentang udara. Dan kalau kamu tahu juga macam mana hari itu kita bahas tentang permulaan dosa. Hari ini pula saya mau sentuh pasal permulaan hidup. Oke, di Taman Eden, sewaktu Tuhan dia mencipta manusia, dia membentuk Adam dari tanah liat dan dia menghembuskan nafas kepada Adam dan Adam pun dia hidup, kan? Dan disitulah bermulanya hidup manusia. Oke, jadi macam mana penting tuh udara di dalam hidup kita yang dia bermula dari manusia mula diciptakan, kita memang bergantung kepada udara sudah. Oke, ada beberapa sumber udara segar yang kita boleh dapat. Hari ini saya cakap tadi kan saya bilang kita punya topik udara, tetapi saya mau kasih spesifik lagi di sini ya, yang tentang kesehatan. Bukan semua udara itu menyehatkan. Ada udara yang membahayakan juga bagi kita, yaitu udara yang tercemar atau polluted. Dan sekarang nih banyak sudah udara-udara yang tercemar, terutamanya yang di kota-kota yang banyak tuh kilang-kilang, kereta-kereta begitu kan. Oke, tetapi ada juga ada hasil tahu sini di mana kita boleh dapat udara-udara yang segar, dan di sini udara di sini dan lebih segar atau purified. Yang pertama di pantai, di mana kita boleh dapat di tepi atau di dekat-dekat air yang mengalir, terutamanya di pantai di mana selalu ada tuh ombak-ombak Tuhan, dan di air terjun, dekat air terjun. Kalau kamu perasan di sana udaranya macam segar betul. Dan selepas hujan atau kalau English dia bilang lepas thunderstorm atau ribut petir. Dan selalu kalau lepas ribut petir, kalau kamu perasan dia ada bau-bau yang unik-unik bahkan even lepas hujan begitu. Kenapa? Sebab contohnya sini kalau selepas hujan, kenapa tuh udara dia segar? Sebab time hujan turun kan, tuh air turun, dia bawa tuh habuk-habuk turun juga. Jadi kenapa kadang-kadang kita bilang jangan pergi main hujan, dia bilang terutamanya yang panas-panas begitu kan, terus hujan. Sebab time hujan itu air dia turun-turun dengan banyak bahan cemar di udara. Jadi itulah dia punya di sebalik sedikit sebanyak, walaupun ada faktor lain sedikit sebanyak di sebalik kenapa kita selalu larang jalan main hujan dulu lagi. Oke, seterusnya kita juga boleh dapat udara segar di luar yang dikelilingi dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, next. Oke, macam mana pula kalau indoor, kita bukan di luar, kita di dalam. Macam mana kita mau dapat udara segar? Dan selalu kalau di dalam nih, kalau indoor, terutamanya di bangunan-bangunan, susah tuh kalau ada ventilation kan, di macam kita pergi mall. Itulah di sana tuh kalau kamu perasan di atas belum ada yang macam penghirup udara kan begitu, dan ventilation lah begitu supaya itu udara-udara di sana dalam bukan stay di satu tempat saja, dalam berpusing dari yang di dalam dan di luar. Dan kalau di dalam rumah pula, salah satu cara kita boleh kasih buat udara lebih segar ialah tanam tumbuh-tumbuhan di sekitar dan di dalam rumah.
Dan oleh sebagai satu contoh sini, nani tumbuhan yang saya kenal namanya tumbuhan snake plant. Saya tidak berapa tahu Melayu dia, tapi kalau English itulah dia bilangnya ular-ular sebab dia macam ular tuh, nah saya nampak. Jadi ini terbukti dia boleh menyaring udara. Jadi kenapa ini tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan yang famous karena jadi tumbuhan di rumahan. Selain dia senang saja menjaga, tidak susah menjaga, dia susah memati tetapi dia juga sangat baik untuk menyaring udara. Oke, selain itu buka jendela dengan cukup supaya ada sirkulasi udara bersih di dalam rumah atau di ruangan. Yang angin di luar boleh masuk, yang angin yang kotor di dalam boleh keluar. Gitu. Next, kurangi penggunaan aircon. Iya, kalau yang tidak aircon tidak dapat kasih kurang juga lah, tapi guna kipas lah. Oke. Next one. Oke. Sering menarik nafas dalam-dalam untuk memenuhi tubuh dengan lebih banyak oksigen. Kalau kita menarik nafas, saya tuh baca dia bilang rata-rata satu orang tuh tarik nafas dalam 16 kali dalam 1 menit. Saya belum pernah kira lah, tapi ini saya tuh baca saja. Tetapi kalau kamu train, kamu punya nafas, penarikan nafas, kamu tarik nafas kalau boleh yang sehat punya 6 kali 1 menit. Dan itu tuh bukan 1 kali kamu dapat buat begitu, dia perlu training juga. Mungkin kita bilang 6 kali saja 1 menit, sedikit saja tertarik nafas begitu, bilang kan. Kalau 16 kali banyak dapat, bilang itu oksigen. Tetapi sebenarnya kalau kita tarik nafas macam lebih banyak kan, contohnya 16 kali kan, kita punya nafas hanya sedikit-sedikit saja. Tetapi kalau kita tarik nafas macam 6 kali begitu, 1 kali kita bernafas dalam tarik nafas. Jadi kita punya lungs pun atau paru-paru dia boleh expand dan dia dapat tampung lebih banyak udara. Oke, apa kebaikan tarik nafas dalam-dalam? Kita boleh mengelak lelah ataupun kalau kamu perasan kan dia bilang kalau orang marah-marah sudah dia bilang jangan marah, tarik nafas, relax, dia bilang begitu. Sebab ini tarik nafas nih, dia boleh kasih reda kemarahan, dia bikin kita. Sebab kadang-kadang kalau kita marah kurang tak oksigen di otak kan. Jadi itu bila kita tarik nafas makin banyak tuh oksigen, terus tuh otak kita pun tidak rasa macam mana ini kurang oksigen gitu. Jadi tuh otak kita pun dia rasa macam apalah, kita akan rasa lebih rileks begitu. Dan begitu juga dengan depresi, dia akan buat kita lebih tenang. Oke. Dan satu lagi tips yang terakhir saya rasa pada malam ini ialah jalan kaki di pagi hari di sekitar pepohonan. Jadi yang dulu kita bilang tuh kalau mau jalan kaki pagi-pagi di luar di sekitar pepohonan dia bagus, kita boleh dapat banyak sunlight juga. Tetapi ini bukan saja sunlight kita boleh dapat udara segar yang dihasilkan oleh tuh pokok-pokok yang menghasilkan oksigen. Oke, saya rasa itu saja pelajaran kesehatan kita pada malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan atas seminar kesehatan yang sudah kita dengarkan bersama. Jadi tadi saya minta maaf karena saya silap cakapan pula, belum menikah sejumlah saya baru paham. Jadi Miss Jena Sio, di sini Dusun bilang Sio bahkan. Oke, kita lanjut saudara-saudariku yang kekasih. Pada malam hari ini kita akan lanjut dengan ibadah kita yang inti, ibadah inti kita dengan ibadah firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdiri bersama, kita menyanyikan lagu tema kita sepanjang malam. Ini masuk pada malam ke-7
Boleh kita baca bersama? Total Reformation. Biar kompak, 2, 3. Total Reformation. Dan lagu tema kita, kuatkanlah dalam percaya. Dalam TMI 197. Kepada yang senang, mari kita berlutut untuk berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan atas masa dan kesempatan pada malam ini kami dapat berkumpul di Ka'bah-Mu untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan mencurahkan kami dengan Roh Kudus supaya apa saja yang akan kami dengar sebentar nanti kami dapat pahami dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa khusus untuk Junjun yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan dia kebijaksanaan supaya apa saja yang disampaikan olehnya dapat dimengerti. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan masa ini dalam nama Yesus. Amin. Saya minta maaf kepada
kepada pastor muda kita kalau salah penyebutan maklumlah pastor hanya lulus bahasa Melayu. Bahasa dusun pun SPM hampir-hampir gagal. Tapi doakan di satu saat nanti saya akan pun pergi belajar bahasa Ibrani selepas habis degree pertama. Amin. Oke, terima kasih. Izinkan saya buka mas dulu. Saya sengaja tidak membuka mas, saya takut gelaran Elder Meldy sebagai lelaki terhandsome di kitab direbut malam ini. Tapi tidak apa, saya minta izin dengan Elder Meldy. Saya senang hati untuk lihat kita semua hadir. Senyuman yang bagus. Saya nampak daripada kamu punya mata pun yang pakai masker nampak sudah kamu senyum. Dari Kyosom kita gas daripada kita pun hinggalah ke seluruh dunia. Jadi terima kasih kepada semua yang sempat hadir, para tetamu, para pastor. Saya nampak ada 2 pastor sekarang, pastor muda kita. Satu berkat kepada gereja kita pun. Dulu saya dengan Pastor Junjun dari kecil lagi saya kenal beliau, sama-sama melayani di dalam gereja. Akhirnya satu kesyukuran dia sudah jadi pastor. Nah dari dulu lagi dan saya sangat bersyukur kita sempat datang malam ini dan saya sangat terharu karena saya nampak banyak muka-muka yang setiap malam datang ke Kaabah ini, ke rumah Tuhan. Dan ada juga muka-muka yang terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Tapi saya mau sebenarnya kebaktian seperti ini kita tidak harus jalankan kalau cuma satu kali, tapi kita harus jalankan berkali-kali. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan hendaklah kamu mengajarkannya berulang-ulang kali kepada anak-anakmu. Amin. Jadi kebaktian seperti ini kita tidak patut jalankan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tapi dalam 1 tahun berulang-ulang kali supaya kita makin diberkati, makin bersemangat untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak boleh saya cakap. Jadi tidak apa, kita teruskan kebaktian ini. Saya memberikan tempat di hadapan ini khusus untuk kita punya special song daripada gereja Kyosom. Adik tanpa membuang masa, mari kita pergi ke depan. Saya berikan tempat dan masa ini kepada mereka. Harap tak kapaham do dusun deh. Ini dalam menungguannya barangkali terpaham, no? Oke. Ini pelaku dan mandi tentang anak pendiga dalam bahasa dusun. Tak kuasa lebih dalam bahasa Inggris dan terlalu terjemah dan dusun. Kurang lebih dan diarti mbak dan perhatian. Menurut situasi ini kebaik nanti susah nak perlu dan berperkara apa minum boros toko pasangan berbicara berdoa mengenainya kurang lebih dia diratik lah nah dusun ni lah barangkali untuk yang tidak paham dusun itulah antara lain maksudnya. Nada da popusa
Puji Tuhan. Jawabnya? Haleluya. Ya, lupa saya. Tidak apa. Sekarang kita teruskan kepada sesi kuis. Saya harap kamu tidak lupa pelajaran kita dari malam ke malam. Saya jemput Elder Meldy untuk memberikan kuis kepada kita. Oke, terima kasih untuk lagu istimewa. Dan sekarang seperti yang kita sudah maklum, malam ini adalah malam di mana kita akan ada ibadah pemungutan persembahan. Jadi kita akan beribadah, berbakti dalam persembahan atau persembahan. Dan Diakonis akan jalankan persembahan sementara kita kuis. Oke. Kuis yang pertama adalah, ingat kuis sekarang masih biasa-biasa. Besok malam adalah dia punya final. Seperti yang kita sudah maklum, setiap malam kamu akan memungut tiket. Siapa yang menjawab dengan benar akan mendapat tiket, yaitu penanda buku ini. Dan semua yang menjawab ini, yang mempunyai tiket besok malam layak untuk ke peringkat final. Jadi tentunya hadiahnya lebih besar. Tetapi yang tidak menjawab pun, yang tidak ada tiket, kamu boleh juga menjawab besok dan hadiahnya tentu ada perlainan sedikit. Baik, kuis pertanyaan pertama untuk kuis pelajaran semalam. Apa makna atau yang dimaksud dengan sisa? Dalam pengertian pelajaran semalam itu jemaat yang sisa. Siapa boleh bagi apa makna itu sisa itu? Oke, Gindi. Yang bertahan. Sisa adalah yang bertahan. Oke, boleh juga. Tetapi apa yang lain? Umat yang tertinggal. Oh, ada lagi? Boleh bagi yang lebih tepat. Ada nah, Herni. Bagi lebihan yang tertinggal, yang bertahan, yang terbaik, yang benar, dan yang selepas. Komplit, lengkap. Dia ada bikin catatan saya lengkap. Herni pergi ambil ini. Sebenarnya tujuan kuis ini adalah untuk itu, supaya kamu bikin catatan sehingga kamu dapat jawab dengan tepat. Dan besok dia punya final. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua adalah ciri-ciri jemaat yang sisa. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Oke, mungkin maju di depan dia untuk jawab. Sebab saya tahu kalau dia sudah angkat tangan ini, sini depan. Jawab terus, ambil hadiah. Karena saya yakin dia menjawab dengan betul. Oke, apa ciri-ciri jemaat yang sisa? Ada dua saja yang ditekankan oleh pastor semalam. Ciri yang pertama yaitu menuruti hukum-hukum Allah. Yang kedua, menjadi saksi Allah. Oke, yang kedua memiliki kesaksian Yesus. Sudah oke juga. Jadi harap-harap besok malam kalau pertanyaan ini keluar jangan lagi salah. Mesti mau lengkap. Oke, ciri jemaat yang sisa adalah menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan apakah kesaksian Yesus itu? Pertanyaan ketiga terakhir. Ada dapat satu tiket lagi. Apa kesaksian Yesus itu? Roh nubuat. Terima kasih. Diambil ini. Baik, Dek.
Oke, terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian. Kita masih ada 4 tiket lagi sini, tapi besok malam masih ada peluang lagi. Baik, itu saja kita punya kuis, dan terima kasih juga untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan, akan digunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kita terus akan berdoa untuk persembahan itu. Mari saya akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu hingga saat ini. Kami telah dapat memberikan persembahan yang kami harap itu dapat digunakan untuk membantu memperluas pekerjaan. Itu adalah ucapan terima kasih kami oleh karena Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Dan biarlah Engkau memberkati dan memberkati khasnya penceramah malam ini, dan memberkati kami semua dengan melindungi, menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami berserah padamu Tuhan, supaya terjadi kebangunan kerohanian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih kepada Elder Meldi, dan juga saya senang untuk berterima kasih kepada semua yang mengambil bahagian pada malam ini, daripada pianis hingga doa pembuka, dan juga kepada tetamu kita yang sudah menyampaikan lagu istimewa. Tapi sebelum kita kepada sesi pelajaran, ada sesi untuk memperkenalkan dulu. Disebabkan saya sendiri pun tidak berapa kenal dengan Pastor Junjun, sorry. Saya akan minta pastor muda kita, Pastor Ben, untuk memperkenalkan beliau lebih mendalam. Saya serahkan tempat dan masa ini kepada beliau. Baiklah, Assalamualaikum. Puji Tuhan, kita begitu bersemangat ya. Kehadiran kita semakin bertambah sampai ada yang berdiri di luar ya. Puji Tuhan untuk semangatnya. Sepatutnya yang Piki kasih kenal pastor muda kita ini bapak dia sendiri ini, ya kan? Sebab bapak dia kenal dari kecil, apa dia suka makan, apa dia suka main waktu kecil. Mana sudah itu bapak dia? Oh Nina, ya. Tapi saya hanya memperkenalkan beliau dan di mana dia melayani. Kita pun saya rasa tahu sudah. Nama dia adalah, kalau kami senang panggil dia Junjun ya, Pastor Juniel Gara, yang sekarang sedang melayani bersama dengan Pastor Malvin Gakim di KK English Church kita ya di Luyang. Beliau ini adalah tamatan daripada Thailand. Kita punya Mission College di situ, AIU ya panggilannya. Dan beliau adalah seorang yang berapa tahun tua dari saya tidak tahu, tapi masih muda, itu yang pasti ya. Masih muda, memiliki tenaga yang kuat dan sangat giat dalam pelayanan. Dan kalau saya lihat dia di dalam bidang pelayanan belia ini, saya selalu jumpa beliau ya, di mana-mana ada pelayanan belia ataupun pelayanan yang lain, Pastor Juniel ini selalu ada. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena malam ini akan dibawa kuisnya untuk malam besok. Masih ada berapa tiket? Ada 4 tiket lagi untuk kamu merebut beberapa t-shirt yang akan dihadiahkan di akhir daripada kumpulan kebangunan rohani kita. Oleh itu saya mengundang langsung Pastor Juniel untuk menyampaikan firman Tuhan. Okay, thank you Pastor Ben. Ya, shalom, selamat malam kepada kita semua. Juga kepada pemimpin acara sebentar tadi, kita berharap dia juga akan menjadi pendeta di suatu hari masa akan datang. Amin. Pastor Nick ya, sudah macam-macam dengar kan. Terima kasih juga atas lagu pujian yang disampaikan tadi oleh Gereja Kyonsong dan juga Saudari Priscilla atas doa buka tadi, dan juga akan jadi Puan Juna atas tips kesehatan yang baru saja kita dengar. Saya minta maaf sebelum saya mulakan, mungkin saja saya punya bahasa Melayu ada
pasar sedikit, sebab sudah lama saya tidak berkhotbah dalam bahasa Melayu. Sudah 2 tahun saya tidak pernah keluar dari English Church. Jadi di sana setiap sahabat English ya. Jadi ada gap lebih sukar untuk saya berbahasa dalam bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa saya mungkin bahasa pasar sedikit. Saya harap kamu boleh paham. Nak dusun nak boleh kau ya? Baik. Dusun nggak ini kan? Jadi pada malam ini saya bertanya kepada Pastor Seliun waktu Pastors Meeting minggu lalu, Pastor, apa tema ataupun apa pelajaran yang saya harus sampaikan pada malam itu? Dan dia bilang, saya suka kalau kamu sampaikan yang lebih menyentuh kepada belia-belia. Sebab kalau kita tengok kita punya pembicara yang lain semua orang tua, semua veteran-veteran. Baru saya yang masih piak-piak lagi nih dalam pelayanan. Masih mulak lagi. Jadi saya ingin membawa sebuah topik yang sangat relevan kepada kita semua dan terutamanya kepada belia-beliawan, terutamanya kepada orang muda. Yaitu topik saya pada malam ini adalah tidur. Decide siapa tutuang lain no? Ngambil itu. Hari siapa? Semua pun masih bangun nggak? Semua masih belum ngantuk? Tidur. Kenapa saya memilih topik ini tidur adalah saya sendiri beberapa bulan lalu saya bertekad satu malam saya tidur waktu itu sudah jam 1 malam. Amin, saya masih terjaga dan saya katakan, adakah ini sesuatu yang menyehatkan bagi tubuh badan saya untuk tidur jam 1? Dan kadang-kadang saya bangun jam 4:30 untuk mengikuti program mission kita dan tidur kembali jam 6 dan sambung tidur kadang-kadang bangun jam 8. Nah, adakah ini sesuatu yang menyehatkan bagi tubuh badan saya? Ataupun adakah ini sesuatu yang menyehatkan bagi kerohanian saya sendiri? Tidur lewat dan bangun lewat. Sudah tentu kita semua berkata ini tidak sehat. Tidur lewat dan bangun lewat. Tahukah kamu 85% dari bilangan orang muda mendapatkan tidur kurang dari kadar minimum, yaitu 8,5 jam. Dan kurang tidur mengganggu pembelajaran dalam persekolahan mereka, prestasi, kesehatan, dan juga terutamanya dalam keselamatan. Dan 55% daripada kemalangan jalan raya diakibatkan oleh pemandu yang tidur. Berapa persen di sini? 55, lebih daripada setengah daripada akibat kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu yang tertidur. Saya harap malam ini tidak ada yang tertidur karena ingatkah kamu cerita di Troas? Kamu tahu apa yang terjadi di Troas dalam buku kisah para rasul? Kamu masih ingat? Kamu kenal siapa itu Eutikus? Eutikus, siapa Eutikus? Yang jatuh. Jatuh dari mana? Dari jendela. Kenapa dia jatuh? Siapa boleh bagi sejawaban? Kenapa Eutikus jatuh? Dia tidur. Oke. Soalan yang keduanya, mungkin besok boleh bagi hadiah ya. Kenapa Eutikus jatuh? Kenapa Eutikus tidur? Siapa boleh jawab? Mengapa Eutikus tidur pada malam itu dan dia jatuh dan dia mati? Siapa boleh jawab? Sebab ngantuk. Susah pak kalau bapak yang menjawab nih. Dia tahu sudah. Sebab dia ngantuk, jadi dia tidur dan dia jatuh dan dia mati pada saat itu. Next time kalau saya bagi question, tidak boleh kalau boleh yang jawab. Jadi dia jatuh dan dia mati pada waktu itu. Disebabkan dia ngantuk. Nah, saya harap di sini tidak ngantuk kan di malam. Berlebih setelah kamu bangun dan dengar sampai habis. Tahu tubuh kita memerlukan maintenance. Motosikal saya setiap kali saya nampak 30.000 km saya mesti tukar engine oil. Setiap sampai 30.000 atau 3 bulan mesti tukar engine oil.
fully synthetic. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa motosikal kita, kendaraan kita, kita selalu melaksanakan maintenance ya. Dan jikalau kita tidak melaksanakan maintenance, tidak tukar engine oil, tidak ganti air yang di dalam radiator, itu akan menyebabkan suhu engine jadi panas dan boleh mengakibatkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Sama seperti dengan tubuh manusia kita. Tuhan telah menciptakan tubuh manusia kita dengan sangat kompleks dan sangat unik. Nah, di mana Tuhan telah tetapkan kita diberikan waktu untuk berehat. Saya tidak tahu yang sebenarnya kita mengadakan seminar New Start sepanjang KKR kita. Dan kalau tidak ada cuti kemarin sudah tentu di hari adalah huruf R, yaitu rest. Jadi besok kita akan mengadakan ulangan mengenai rest. Jadi tubuh manusia memerlukan istirahat, maintenance dan juga istirahat. Bagaimanakah cara kita untuk maintain tubuh badan kita? Bagaimana? Pergi mana? Pergi hospital? Betul? Pergi hospital untuk buat maintenance? Pergi salon? Pergi spa? Itu untuk masih cantik lah, maintenance untuk semendak masih cantik, pergi salon, pergi spa. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan satu sistem yang sangat unik kepada tubuh badan kita, di mana tubuh badan kita akan maintain tubuh kita dengan sendiri ketika kita tidur. Tubuh kita perlukan maintenance. Mengapakah kita harus membuatkan maintenance dalam tubuh badan kita? Sebelum saya teruskan, mari kita semua berdoa untuk meminta kuasa Roh Suci. Tuhan Bapa di surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kesempatan ini kami dapat mempelajari satu lagi firman yang Engkau telah berikan kepada kami untuk menjaga tubuh badan kami, dan juga bagaimana Engkau telah mengaruniakan tidur dalam kehidupan kami, dalam untuk kesehatan kami, untuk kebaikan kami Tuhan. Bersertalah dengan kami, biarlah Roh Suci-Mu berbicara melalui hamba-Mu kepada jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah tentu kita sudah berkali-kali mendengar ini 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Setiap kali seminar kesehatan, setiap kali orang pembicara membicarakan mengenai kesehatan, dia akan memetik 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Kita harus menjaga tubuh kita. Ellen G. White juga dalam Ministry of Healing tertulis, the knowledge that man is to be a temple for God. Kita mengetahui bahwa kita adalah bait suci Tuhan. A habitation for the revealing of His glory should be the highest incentive to the care of and development of our physical powers. Fearfully and wonderfully has the Creator wrought in the human frame, and He bids us make it our study, understand its need, and act our part in preserving it from harm and defilement. Basically, apa yang Ellen G. White tuliskan di sini adalah Tuhan mengaruniakan tubuh badan kita supaya kita menjaganya menjaganya sebagai bait suci Roh Kudus. Dan dengan tubuh badan kita lah, inilah yang akan memancarkan kuasa Tuhan, memancarkan kemuliaan, memancarkan kasih-Nya kepada orang lain. Jadi jikalau kita merusakkan tubuh badan kita, jikalau kita menggunakan tubuh badan kita dengan tidak bertanggung jawab, itu urusan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan telah mengurniakan tubuh badan kita ini, bukan kita punya, tetapi kita meminjam kepada Tuhan. Mengapakah tidur itu penting? Poin pertama adalah tidur itu adalah salah satu cara bagaimana itu menjadi makanan bagi otak. Ia dapat menghasilkan kewaspadaan, mempertingkatkan memori dan kebolehan untuk belajar. Nah, banyak sekali
para pelajar gagal di sekolah ataupun gagal dalam peperiksaan oleh karena mereka tidur, tidak mencukupi tidur. Saya masih mengingat ketika saya berkuliah di Thailand beberapa tahun lalu, setiap kali final test saya setiap kali final test ujian akhir tahun, saya akan melaksanakan 1 hari grand study ataupun di mana katakan belajar 1 malam untuk tes hari esok. Kenapa saya belajar gitu? So malam-malam yang minggu lalu saya tidak belajar. Jadi 1 malam sebelum tes baru saya berusaha untuk belajar sedaya upaya. Nah, apa yang terjadi? Tidak juga gagal, tetapi apa yang terjadi adalah saya selalu mendapat nilai yang rendah. Tetapi jikalau saya pada final test saya, final semester, saya bertekad ini kali saya mesti mendapatkan yang terbaik. So rupa si GPA 3 di atas 3, tidak jatuh dari 3 saya bilang. Jadi saya berusaha sedaya upaya. Dan puji Tuhan, pada semester terakhir saya mendapat nilai yang sangat baik berbanding semester-semester yang sebelumnya. Nah, kepada kita semua pelajar-pelajar ataupun juga orang-orang tua yang sedang bekerja ataupun sedang berkuliah, ini adalah sangat penting bagi pembelajaran kita dan juga pekerjaan kita, yaitu tidur ini dapat menghasilkan kewaspadaan, mempertingkatkan memori dan kebolehan untuk belajar. Dan tidur juga adalah keperluan biologi, membantu kita untuk melaksanakan tugas dengan berkesan dan selamat. Dan ini juga penting untuk pertumbuhan. Kepada bayi-bayi, kepada anak-anak yang masih kecil, ini sangat penting untuk pertumbuhan. Karena pada waktu itulah semua sel-sel dalam tubuh badan kita, sel-sel dalam otak kita sedang berkembang. Dan tidur adalah kunci untuk kesehatan. Saya sendiri sangat yakin bahwa tidur ini sangat penting dengan nutrisi dan juga olahraga. Terkadang kita bilang kan, amo ko mga mamuto, amo ko mga mimbula, amo ko mga jogging. Nah, semakin dia bilang. Kadang-kadang kita sangat tekun dalam berolahraga, sangat tekun untuk melakukan aktiviti-aktiviti pekerjaan kita, tetapi kita lupa untuk mengutamakan tidur kita, istirahat tubuh badan kita. Dan saya juga sangat yakin bahwa dengan kesehatan tubuh badan kita itu akan efek our physical akan efek kita punya kerohanian dan juga mental, kesehatan mental kita. Getting sleep help prevent illness. Good sleep is associated with good health. Bagaimana sistem biologi tubuh kita meregulasikan waktu tidur? Nah, ada 2 cara bagaimana untuk tidur. Sebelum saya teruskan, ada siapa yang mempunyai masalah tidur pada malam ini? Ada yang mempunyai masalah tidur? Semua sihat nih? Ayo, buat apa saya teruskan kalau semua tidak masalah tidur? Ada yang mempunyai masalah tidur, insomnia, ataupun masalah sukar untuk tidur pada waktu malam? Semua tidak tahu. Ada 2 sih nih. Kamu betul-betul semua tidak masalah tidur ataupun kamu malu-malu mau kasih tahu? Tetapi ada 1 tips yang diberikan kepada saya. Sebentar nanti jikalau ada yang mempunyai masalah tidur atau masalah apa-apa sajalah yang berkaitan dengan tidur, saya akan buat sedikit demonstrasi di bilik sebelah. Karena sebenarnya yang hari Minggu saya punya jadwal Tuhan untuk berbicara, tetapi kami ada training di English Church oleh, kalau kamu kenal mungkin saudari Bibi kenal si Mr. Sebastian T. Kamu kenal tuh? Dia dulu di Enon, dia membuat training bagi kami untuk bagaimana untuk meregulasikan kita punya darah dan juga bagaimana untuk kita boleh merawat orang yang susah untuk tidur dan orang yang mempunyai masalah peredaran darah lah basically. Jadi nanti kamu boleh jumpa saya sebentar ya. Oke, ada 2 cara
bagaimana badan kita untuk meregulasikan waktu tidur kita. Yang pertama adalah tidur bangun homeostasis. Ini adalah keinginan untuk tidur meningkat semakin lama kita terjaga. Jadi ini akan automatically, bila kita sudah lama terjaga, sudah lama kita bangun, dengan automatically kita akan merasa tidur. Dan yang kedua adalah yang sangat penting adalah irama circadian ataupun circadian rhythm. Ini adalah sebuah jam biologi yang berada di otak kita dan ia menentukan dan mengawal masa mengantuk dan juga terjaga. Oke, ini adalah irama circadian yang mentioned just now. Stage pertama dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi selalu kita akan merasakan the big dip, your energy as its lowest. Kita punya energi adalah sangat rendah pada waktu ini, jam 3 pagi sampai 7 pagi. Depending on your internal clock, you might not feel fully awake until 9 AM or even 10 AM. Jadi pada waktu ini jam 3 sampai jam 7 ataupun kadang-kadang boleh sampai jam 10 kita akan merasa masih lemah dan masih mengantuk. Ini adalah research yang diberikan average lah. Dan pada jam 10 pagi sampai jam 1 petang, energy up, your body temperature rise throughout the morning, so your alertness and sharpness increase. Nah, ini adalah waktu-waktu yang sangat sharp ataupun yang sangat peak dalam jam harian kita. Jam 10 sampai jam 1 pagi, 1 petang. Dan dari jam 2 petang sampai jam 5, afternoon slump, you feel blah and you might crave a snack in your adult year. You'll see this energy dip earlier from 1 to 3. Jadi pada waktu ini kita punya energi semakin turun, semakin ngantuk kita di jam 1. Apalagi kalau sudah makan boso sama bongkongan tengah hari kan, punya siap mau tidur, terus tidur. Nah, jadi jam dan seterusnya kita akan merasakan jam getting sleepy, yaitu jam 11. Lalunya jam 11 yang normal, ini adalah average tubuh badan manusia, jam 11 sudah rasa sleepy. Melatonin, the sleep hormone, rise about an hour later in the teens and adults. The blue light from the electronic device can suppress melatonin, disrupting your sleep. Jadi melatonin adalah hormon tubuh badan kita untuk tidur. Nah, dia keluar dan itu akan membuatkan kita rasa mengantuk. Tetapi di sini dia katakan the blue light from electronic ataupun cahaya biru yang terpancar dari handphone, laptop itu akan mengganggu kita punya hormon melatonin. Jadi ini adalah tips untuk maintain a healthy sleep and wake cycle. Jadi ini adalah tips-tips bagaimana supaya kita dapat tidur dengan sihat dan juga bangun dengan sihat. The first one is get sunlight, bila cahaya matahari, exercise, keep nap short. Kadang-kadang bagi mereka yang suka untuk tidur tengah hari, tidur siang, biar kita mengambil naps dengan pendek, jangan terlalu lama. Kadang-kadang siok betul tidur patang jam 1 sampai ke tukangnya pukul 8 malam. Udah itu masa hujan saja, jadi selalu tertidur lama dan siang. Jadi avoid caffeine, avoid using electronic in bed, dan juga build a constant sleep schedule. Jadi mari kita buat kita punya schedule tidur yang teratur. Bagaimana untuk mengakali irama circadian yang sehat? Pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari terutamanya awal pagi membantu mengukuhkan isyarat circadian, di mana cahaya itu akan kita akan terbedah dengan cahaya matahari dan kita tahu bahwa hari itu sudah siang. Nah, itu akan membuatkan jam biologi kita akan reset dan akan register bahwa hari sudah siang, itu adalah jam untuk bangun. Jadwal tidur yang teratur. Jam tidur dan bangun yang berbeza menghalang tubuh kita untuk menyelaraskan irama circadian yang stabil. Dan ketiga, exercise, menguntung, mindahu, itu adalah membuatkan kita tidur dengan mudah.
yang suka main badminton, kalau main 5 set 6 set punya siap tidur malam-malam kan. Dan apalagi kalau yang pergi memutung tengah malam, bukan tengah malam lah, yang petang-petang terus balik terus nokodok terus. Tidak lagi pergi tidur buat benda lain. Dan hindari kafein. Nah, stimulus seperti kafein akan membantu kita terjaga dan membingungkan tubuh kita waktu berjaga dan waktu untuk kita tidur. Nah, stimulus kafein ini dapat kasih membingungkan kita punya body clock. Dan yang seterusnya, kurangkan pencahayaan sebelum tidur. Dan sangat disyorkan 1 jam sebelum kita tidur. Kalau kita tidur jam 10, jam 9 off sudah handphone, tutup handphone. Nah, jadi sekarang sudah sangat kita harus cepat nih, nanti lambat kita tidur. Kurang tidur siang yang awal dan pendek. Tidur siang yang lambat dan lama boleh melambatkan waktu tidur malam kita. Nah, jam tidur yang tepat. Jam berapakah jam yang sangat sesuai untuk kita tidur? Para saintis yang telah membuatkan research, mereka agree dengan apa yang dituliskan Nyonya Ellen G. White beratus tahun yang lalu. Dalam manuscript reading volume 7, Ellen G. White mengatakan, I know from the testimony given me from time to time from brain workers that sleep is worth far more before than after midnight. 2 hours good sleep before 12 o'clock is worth more than 4 hours after 12 o'clock. Apa yang dikatakan Ellen G. White? Yang Ellen G. White di sini dia bilang 2 jam sebelum jam 12. Jam berapa tuh? Jam 10. 2 jam sebelum jam 12 lebih baik dari 4 jam selepas jam 12. Jadi kita boleh simpulkan bahwa 1 jam, contohnya jam 10 dan jam 11, 2 jam itu it's worth ataupun itu sama dengan 4 jam selepas jam 12. Nah, kita dapat lihat di sini jam tidur yang baik, yang sangat baik disyorkan oleh Ellen G. White dan pakar-pakar kesehatan adalah jam 10 malam. Karena di mana disinilah tubuh badan kita akan repair dan akan rebuild sel-sel tubuh badan kita yang sudah belum mati. Berapa jam tidur yang diperlukan? Untuk bayi dari 0 sampai 3 bulan, yang terbaik adalah 14 dan 17. Jadi kepada kita yang adults ataupun yang sudah dewasa, yang terbaik adalah 7 hingga 9 jam. Ini adalah yang terbaik bagi tubuh badan kita. Jadi kadang-kadang mesti kamu ambil 10 hingga 13 jam, bagi yang 6 hingga 13 tahun 9 hingga 11 jam. Jadi kepada bapak-bapak ataupun mama-mama parents yang masih ada anak-anak, jangan kamu marah-marah, kenapa tidur sejak pagi, ayo, budak-budak lagi masih lagi mau bertumbuh. Nah, kalau saya budak-budak memang ada masa untuk tidur, karena sudah tidur tidak saja mau tidur, tapi bila sudah tua mau tidur tapi tidak masa. Betul? So kita sudah pun bekerja dan mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, kita telah mempelajari betapa baiknya, betapa benefit tidur itu dalam tubuh badan kita, kesehatan kita, fisikal kita, emosi kita, dan juga spiritual kita, kerohanian kita. Tetapi bahayanya tidur yang berlebihan. Apa yang membahayakan jika tidur berlebihan? Yang pertama adalah Alzheimer dan demensia. Kita dapat hilang ingatan. Dan kedua adalah depression and mental health. A study of older adults also found that those who slept more than 10 hours reported worse overall mental health over the past month compared to normal sleepers. Jadi di sini satu research ataupun satu kajian dilakukan dan mereka mengajikan bahwa ada 2 kelompok, satu tidur 7 hingga 9 jam dan satu tidur lebih daripada 10 jam. Dan mereka dapat conclusion mereka bahwa yang tidur lebih dari 10 jam mempunyai masalah mental yang lebih teruk. Some research show that irregularities in the body's sleep clock may play a role in depressive symptoms
and returning sleep to a healthy pattern is often our focus of treatment. Jadi bagaimana untuk mereka memberikan treatment bagi orang yang mempunyai masalah mental health ataupun mempunyai depression, mereka mensyorkan untuk tidur dengan pattern yang teratur. Dan tidur juga mempunyai berlebihan akan mengakibatkan sakit belakang. Day pain can worsen from too little activity or spending too much time in bed. Jadi kita skip lagi ini isu para lemah. Jadi di sini dia katakan, jikalau kita tidur berlebihan, kita mempunyai masa yang lebih statik ataupun tidak bergerak di sewaktu kita berada di atas katil, dan itu akan mengakibatkan sakit belakang kita. Karena mengapa? Kita hanya berbaring dengan begitu lama. Kecuali kita nih orang kayangan yang mempunyai harga katil yang 1.000, 2.000, 3.000 ringgit. Itu, nah, dan ini juga disyorkan bagi orang yang mempunyai masalah pinggang atau sakit belakang. Dokter-dokter mensyorkan supaya invest untuk membeli katil yang mempunyai memory foam supaya tidak efek belakang kita. Dan sakit-sakit belakang kita boleh coba untuk invest ini jenis katil ini. Dan juga kenaikan berat badan. People sleeping over 9 hours were 21% more likely than normal sleepers to become obese during the study. Jadi dalam kajian ini, orang yang tidur lebih daripada 9 jam mempunyai kadar 21% lebih tinggi untuk mendapatkan masalah obesity. Resiko penyakit jantung. Nah, bukan alang-alang ini kalau tidur berlebihan ini gobulan ini bahaya. Gobulan sangat bahaya. Dia juga boleh menyebabkan apa? Sakit jantung. Bukan cortical my heart saja yang buat sakit jantung. Tidur berlebihan pun akan menjadikan mengakibatkan penyakit jantung. Analysis of the data from Nurses Health Study, di mana mereka involve over 71,000 orang yang middle age women, also found connection between sleep length and heart health compared to normal 8-hour sleeper. Women sleeping 9 to 11 hours per night were 38% more likely to have coronary heart disease. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa kajian di mana 71.000, berapa banyak? 71.000 orang wanita di dalam umur pertengahan abad, mereka mendapatkan bahwa mereka yang tidur 11 jam, lebih dari 11 jam setiap malam mendapatkan masalah 38% lebih cenderung mendapatkan masalah coronary heart disease. Nah, ini juga membuatkan resiko stroke. A recent study from the University of Cambridge, researcher look at data from around berapa orang? 9.700 orang. Mereka mendapatkan bahwa mereka yang lebih daripada 8 jam tidur, mereka mempunyai cenderung 46% untuk mendapat stroke. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang sangat bahaya bagi kita semua jika kita tidur berlebihan. Ini bukan saya yang cakap, tapi ini saya dapat daripada research yang dilakukan oleh pakar-pakar kesehatan. Dan tidur yang berlebihan juga akan menjejaskan kesuburan. Nah, ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah kawin. Saya rasa semua sini subur, jadi kita next. Jadi yang seterusnya adalah jatuh miskin. Nah, ini adalah yang sangat-sangat penting. Karena apa? Alkitab juga menasihat kepada sidang ataupun kepada jemaat bahwa dengan tidur yang berlebihan, kita sudah tahu tidur itu baik, tapi dengan tidur yang berlebihan, Alkitab sudah memberikan nasihat bahwa itu akan menjejaskan kerohanian kita, fisikal kita, dan juga pocket kita. Nah, mengapa jatuh miskin? Dalam Amsal 6 ayat 9 hingga 11. Kita juga tahu dalam Amsal 6 ayat
ayat berapa tuh yang dibilang, hai sumut, hai pemalas, pergilah kepada sumut dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 7, 6 ayat 6 maksudnya silap. Jadi dalam ayat yang ke-9 dan hingga ayat ke-11 tertulis, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Apa dia dikatakan di sini? A little sleep, a little slumber, a little rest, a little folding of hand, and poverty will come to you like a thief and rob you like an armed man. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa Amsal sendiri menasihatkan kepada kita semua bahwa dengan tidur yang berlebihan, dengan bermalas-malas, karena selalunya tidur ini dikaitkan dengan seorang pemalas. Dia tidur saja. Apa yang dilakukan? Tidur. Hangga iko ilang modal, bilang. Nggak perlu tuh kamu ngomong tuh, siok ya pukul 3:04 paling siok modal, padahal itu yang paling besar susulan. Jadi selalunya orang yang malas ini, mereka selalunya tidur, lipat tangan dan menghadap. Jadi di sini Alkitab telah memberikan peringatan kepada kita. A little sleep, a little slumber. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Dan apa yang akan terjadi kepada mereka yang kuat tidur, yang kebulan? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, jadi bukankah kita sebagai umat Kristen, bukankah kita ada Tuhan? Bukankah kita ada Tuhan? Kita bilang, oh, saya ini seorang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Saya sembahyang sejak saya berdoa sejak tiba-tiba jatuh 1.000 dari langit. Adakah itu yang kita percaya? Adakah itu pegangan hidup kita? Kadang-kadang bagi prosperity gospel ataupun pengkhotbah yang mengabarkan bahwa jangan kamu takut, jangan kamu susah. Jikalau kamu menerima Tuhan, jikalau kamu menerima Yesus, sudah tentu kamu akan hidup senang, kamu ada kereta, kamu ada rumah, semua akan diberikan kepadamu. Tetapi tidak. Alkitab mengatakan kepada kita semua, Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita semua untuk bekerja, untuk keluar daripada kemalasan, yaitu dengan tidur yang berlebihan. Dalam Mazmur 37 ayat 25 tertulis, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, apa yang dikatakan Raja Daud? Dia bilang, dari saya aku upam, atau aku nadi dendayong, aku upam. Saya bawa dia terus. Tidak pernah saya nampak saya tidak pernah nampak anak Tuhan meminta-minta roti. Saya tidak pernah nampak melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan meminta-minta kepada orang lain. Tidak pernah saya nampak anak-anak Tuhan mengemis. Mengapa? Kenapa Raja Daud tidak pernah melihat umat Tuhan mengemis? Kenapa Raja Daud tidak pernah melihat sedemikian? Oleh kerana sebagai umat Tuhan, jikalau kita benar-benar umat Tuhan ataupun percaya kepada firman-Nya, kita menuruti firman kita menuruti apa yang Tuhan telah sarankan kepada kita, yaitu bangun dari tidur dan bekerja. Dalam Mazmur 127 ayat 2 tertulis, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, sepertinya kedua ayat ini sedikit bercanggah, ataupun apa yang saya katakan sebentar tadi sedikit bercanggah. Tetapi
dalam Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kita lambat tidur, awal bangun. Lambat bangun, awal tidur. Sia-sialah kita melakukan sedemikian. Kita berusaha untuk mencari roti. Kita berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi kita lupa untuk tidur. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengejar kekayaan ataupun kita mengejar sesuatu impian kita ataupun goals yang kita tetapkan. Kita berusaha, terkadang kita lambat tidur dan awal lagi pagi bangun sudah untuk melaksanakan tugasan kita, pekerjaan kita. Tetapi di sini tertulis, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara dan saudari, pada malam ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tidur itu sangat penting. Tidur itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, fisikal kita, emosi kita, dan juga kerohanian kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan telah set sesuatu yang sangat bermakna ataupun sesuatu yang sangat bernilai dalam tubuh badan kita, yaitu tidur, di mana kita dapat rejuvenate ataupun kita dapat maintain tubuh badan kita, repair sel yang rusak, repair sel-sel yang perlu diperbaiki dalam tubuh badan kita. Dan dengan istirahatlah, inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Jikalau kamu ingat dalam 1 Raja-Raja 19, mana cerita Elia, 1 Raja-Raja 18, di mana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia mengalahkan nabi Baal pada waktu itu, dan seluruh Israel berbalik kepada Tuhan. Seluruh Israel berbalik kepada Tuhan. Dan dalam 1 Raja-Raja 19, jika kita mempelajari ayat itu, kita mendapat tahu bahwa Nabi Elia mendapat satu surat. Nabi Elia mendapat satu surat daripada Queen Jezebel, mengatakan bahwa besok kau akan mati sama seperti nabi-nabi yang engkau sembelih, kata Queen Jezebel. Nah, Nabi Elia pada waktu itu sangat ketakutan, dan oleh karena apa yang dituliskan Queen Jezebel, dan dia berlari ke padang gurun. Dan apa yang dilakukan dia? Pada waktu itu Nabi Elia, dalam ayat yang keempat, Nabi Elia tertidur. Nabi Elia tertidur pada waktu itu. Dan beberapa waktu kemudian, malaikat datang pada Nabi Elia, membangunkan Elia dan memberi dia makan, memberikan dia minum. Dan selepas Elia makan minum, malaikat itu menyuruh Elia untuk tidur kembali. Dan beberapa waktu kemudian lagi, malaikat membangunkan Elia sekali lagi. Apa yang dilakukan? Dia bilang, apa yang dilakukan malaikat itu? Bukannya malaikat itu marah kepada Elia, bukannya malaikat itu memberikan ceramah ataupun khotbah kepada Elia. Kenapa kau ini? Kau tidak tahu kan saya adalah Tuhan, saya menjaga engkau, saya yang melindungi engkau. Adakah itu yang dilakukan malaikat pada waktu itu? Tidak. Malaikat itu memberikan dia makan sekali lagi, memberikan dia minum, dan membiarkan dia tidur. Kedua kali malaikat itu menyuruhnya untuk tidur. Dan ketika Elia bangun, tubuhnya sudah pun diperbaharui. Dan pada waktu itu Tuhan mengutus Elia untuk sebuah misi yang baru, sebuah misi untuk pergi dan mengabarkan Injilnya dan memanggil Elisha. Jadi daripada cerita ini kita dapat lihat bahwa bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada umatnya. Bukannya dia memberikan terus-terus khotbah ataupun dengan firman Tuhan, tapi apa yang Tuhan biarkan Elia lakukan? Makan, tidur, dan beristirahat. Juga kepada kita pada saat ini.
Terkadang kita selalu mendengar sermon ataupun mendengar khotbah-khotbah. Kita buka Facebook, kita cari khotbah-khotbah. Kita pergi YouTube, kita cari khotbah, dan kita telah mendapatkan banyak firman daripada orang-orang dari YouTube, Facebook, dan segalanya. Kita membaca Alkitab sepanjang malam. Tetapi tahukah kamu bahwa tidur juga adalah an act of worship, ataupun cara bagaimana untuk kita beribadah dengan merehatkan tubuh badan kita. Marilah kita sama-sama mempunyai satu keinginan untuk kebangunan dalam kerohanian kita, yaitu dengan mempunyai cukup yang tidur, dengan istirahat yang cukup. Maka dengan demikian kita dapat mereformasikan kerohanian kita. Dengan tanpa rehat yang cukup, sudah tentu kita tidak dapat fokus mempelajari Alkitab kita tidak dapat fokus untuk berdoa, kita tidak dapat fokus untuk mendengar pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh pembicara-pembicara yang seterusnya. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, kepada kita semua, biarlah tidur dan istirahat itu menjadi salah satu tabiat dalam kehidupan kita. Bukan tidur berlebihan, tetapi tidur dengan teratur. Sekali lagi saya ingin emphasis adalah tidur dengan teratur dan sistematik. Maka kita membuat tidur ini salah satu ibadah kita kepada Tuhan dengan memperbaharui tubuh kita, yaitu bait suci Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pastor Junjun yang telah memberikan banyak maklumat dan informasi. Kalau tidak salah, lama sudah tidak belajar bahasa Melayu. Jadi terima kasih kepada Pastor Junjun sekali lagi yang telah memberikan begitu makanan rohani yang begitu baik untuk kita pada malam ini. Dia telah menyampaikan dengan penyampaian yang begitu menarik. Suatu maklumat yang baru bagi saya, tidur jam 10 malam. Selalunya tidur jam 1, jam 2. Dan kalau boleh yang tidur jam 1, jam 2 itu kita ubah lagi jam 10 malam. Jadi oleh itu mari kita sambut khotbah atau pelajaran yang menarik tadi dengan menyanyikan lagu tema kita. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan bersama. Dengar suara Yesus kami,
Syurgawi, Bapak yang baik, Bapak, pada saat ini kami sangat berterima kasih atas anugerah yang Kau telah berikan kepada kami, dan juga atas pengetahuan yang baru bahwa tidur itu sangat penting bagi kehidupan kami, dan itu boleh salah satu cara kami beribadah kepada Tuhan untuk merehatkan tubuh badan kami. Dan ya Tuhan, pada saat ini biarlah Engkau terus beserta dengan kami sepanjang perjalanan kami pulang sebentar nanti ya Tuhan. Biarlah Roh Suci-Mu beserta malaikat-Mu beserta dalam kehidupan kami, dan biarlah pada malam ini kami dapat merasakan kasih-Mu, merasakan cinta-Mu melalui ibadah kami tidur pada malam ini Tuhan. Besertalah dengan kami ya Tuhan, juga kepada ahli-ahli keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan dulu kita beredar. Seperti biasa kita akan memberikan penghargaan kepada para pastor jemputan kita sebagai tanda kita mengasihi dan kita berterima kasih sepenuhnya kepada mereka. Jadi sekarang saya menjemput pastor daerah untuk pastor Ben untuk mewakili kerja Kitompok. Gereja Kitompok setiap malam akan memberikan sebuah madu, sebuah madu yang amat manis kepada para pembicara. Berikan hadiah ulang tahun kepada Pastor Saliun. So jemaat menjemput supaya Pastor Saliun datang di depan untuk menerima hadiah yang telah disediakan. Dan mana Pastor Saliun? Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang kesekian kalinya. Tanya dia kalau berapa. Pastor Saliun, ya, dia duduk di belakang sebab dia kepanasan mungkin di dalam. Pastor, Oke, mari Pastor. Dan kali ini kita minta Pastor penceramah yang akan serahkan hadiah ulang tahun untuk Pastor. Oke, Pastor Bunjo akan serahkan ini madu juga. Mari kita nyanyi Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Pastor daerah kita akan berdoa untuk Pastor Saliun dan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan syurga, pada harinya Tuhan, satu hari yang begitu menjadi satu sukacita bagi kami semua anggota jemaat yang ada di Kitompok ya Tuhan, mendengar kabar bahwa pastor yang pernah melayani di sini, Pastor Hilman Soliun, berulang tahun ataupun menyambut hari kelahirannya pada hari ini ya Tuhan. Adanya pastor yang dedikasi, adanya seorang pastor yang komit dalam umurnya yang sudah dicapainya pada saatnya Tuhan, menjadi satu sukacita kepada semua umat Tuhan yang dia layani ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa khusus buat Pastor Soliun. Biarlah berkat yang berlimpah daripada syurga Engkau terus berikan dan terus mengalir di dalam keluarganya ya Tuhan, anak-anaknya dan juga ahli keluarganya yang jauh ataupun yang dekat. Biarlah Engkau menaungi mereka, penjagaan Engkau terus bersama dengan mereka. Kami berdoa dalam sepanjang pelayanan Pastor Soliun dimanapun dia berada, apapun
pelayanan, kegiatan yang dia lakukan, ia dapat menjadi satu berkat yang berlimpah kepada umat-umat Tuhan yang dia layani, Tuhan. Berikan beliau berkat kesehatan, berkat hikmat daripada surga, supaya dia dapat melayani dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak permintaan kami, namun Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau mengetahui segala isi hati dan keperluan khusus buat Pastor Hilman Suryo. Berkati beliau Tuhan sepanjang dia di dalam kehidupannya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Oke, thank you. Mungkin kita mau tanya sedikit, Pastor, berapa hal yang are you now? Oke, sebelum saya kasih tahu umur saya yang masih belasan tahun, bersyukur, terima kasih, saya sengaja duduk di belakang di sana sebenarnya. Takut ada ketahuan, tapi bersyukur, terima kasih Pastor Ben bagi saya doa yang memang doa pendeta untuk kita semua. Saya percaya sebenarnya banyak yang wish dengan saya di Facebook, di Instagram, ada juga di macam-macam lah. Tapi saya tidak sangka saya dapat ini pula. Terima kasih semuanya, dan saya tidak dapat berbicara dengan kamu sepanjang KKR, sebab ada komitmen saya yang lain juga. Apapun ini saja masa saya untuk cerita kepada kita. Umur saya sama dengan umur kita, kan 60-an lah. Belum kalau ikut IC saya 58, tapi ikut umur yang sebenar mungkin lebih daripada itu. Jadi itu itu ya. Puji Tuhan. Terima kasih Jun, satu khotbah yang baik mengenai dengan tidur. Jadi para belia dan kita semua tidur dengan cukup dan yang tepat. Oke, itu nasihat daripada pendeta muda kita. Tuhan memberkati. Amin.